Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Nah, apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian melihat video tadi? Apakah pikiran kalian isinya seperti ini? Wah, bagus nih wasitnya, teguh pendiriannya, diprovokasi tetap nggak bergeming. Atau di pikiran kalian mikirnya kayak gini, ya wasit emang harus kayak gitu, kan keputusan wasit emang udah mutlak. Atau justru yang ada di pikiran kalian, ya inilah realita wasit Indonesia. Bukannya dengerin yang benar, tapi dengerin yang bayar. Nah tuh, yang mana tuh versi kalian? Sebenarnya video ini tuh sebagai sedikit contoh kecil aja kalau yang namanya wasit di Indonesia itu bukan ngutamain soal ilmu wasitnya, tapi ngutamain soal amplop coklatnya. Kenapa kami bilang kayak gitu? Yang pertama, di situ kan ada yang namanya hakim garis. Kalau wasit utama, istilahnya dia ini nggak yakin dengan apa yang terjadi, kan bisa berdiskusi sama hakim garis. Kenapa langsung mutusin dengan keputusan dia sendiri? Yang kedua, di situ ada yang namanya match komisioner, yang otomatis di meja match komisioner itu ada sebuah monitor yang ya istilahnya kayak kamera gitulah ya. Kan bisa minta sama match komisioner buat ngulang kejadian yang terjadi. Yang ketiga, ya apa salahnya wasit ngelihat rekaman di HP yang dibawa oleh si pemain tersebut? Lah ini kan bukan liga profesional, tapi kan liga amatir. Kalau di liga profesional semisal Liga 1 memang nggak boleh ya ada gadget yang masuk ke lapangan. Tapi kan ini kan liga amatir yang nggak pakai VAR. Kecuali kasusnya memang wasit utama, hakim garis, dan match komisioner udah ada terlanjur ada yang nyuruh kali. Makanya sering banget kami bilang adanya VAR di Liga Indonesia itu nggak serta-merta sebuah terobosan yang bagus untuk kedua belah pihak, tapi juga terobosan yang bagus untuk persekongkolan. Kan kita sampai sekarang nggak pernah tahu kan sebenarnya apa sih yang diomongin sama wasit utama dengan wasit VAR kalau lagi cek VAR. Nggak pernah tahu kan, sebab kita nggak pernah dengar. Kan bisa aja pelanggarannya berat dan harus kartu merah, tapi kalau kata wasit VAR, hey, itu klub, itu tim harus nggak ada kartu merah loh. Jangan kasih kartu merah, kasih kartu kuning aja. Kita kan dibayar jangan kasih kartu merah ke tim itu. Kan bisa aja kayak gitu. Atau mungkin ketika mereka ngobrol nih wasit utama dengan wasit VAR, kata wasit VAR, itu gimana ya, tim itu kan harus dikasih kartu merah, kita dibayar buat ngeroposin tim itu, buat ya ngompongin tim itu, kasih kartu merah aja. Ya pelanggaran sih biasa aja, cuman ya kita kan dibayar buat kasih kartu merah, udah kasih kartu merah aja. Nah lo kalau kayak gitu gimana? Makanya sampai sekarang di Liga Indonesia itu yang namanya IVA alias In Stadium VAR Announcement alias wasit ngumumin hasil VAR ke publik di stadion secara langsung itu nggak pernah dipakai. Kayak di Liga Amerika gitu, Liga Eropa kan kalau wasit habis ngecek VAR diumumin tuh hasil VAR-nya gitu kan. Atau mungkin di Indonesia itu ya namanya kamera referee cam yang ada di kepalanya si wasit itu tuh yang kayak di Eropa itu nggak bakalan pernah dipakai. Kenapa? Karena kalau wasit Indonesia dipasangin kamera ya ketahuan dia ngomongin apa dengan wasit VAR. Nah kenapa teknologi tadi tuh belum dipakai? Ya mungkin salah satunya karena harganya mahal. Yang kedua ya mungkin saja karena hal-hal seperti ini. Ya gimana? Paham sampai sini?
Kita lanjut ke berita klub dan pertransferan. Dari PSM Makassar nih, PSM Makassar resmi terbebas dari sanksi registration ban per 20 Januari 2026. Nah, maka dengan hilangnya sanksi ini, PSM pun kabarnya siap berbelanja pemain-pemain baru, khususnya asing ya. Nah, inilah pemain-pemain yang terpantau tengah negosiasi dengan PSM Makassar, khususnya pemain asing. Yang pertama itu Simon Amin, gelandang asal Suriah 28 tahun 183 cm dengan harga 3,48 miliar yang saat ini tanpa klub. Tapi Simon Amin pun tengah diisukan akan ke Borneo FC juga sih. Yang kedua, Blake Ricciuto. Ini gelandang Australia 33 tahun 181 cm yang tak diketahui sih berapa harganya, yang saat ini main di klub di Australia lah ya. Yang ketiga, Juan Roman. Ini gelandang asal Spanyol 32 tahun 170 cm dengan harga 1,30 miliar rupiah yang saat ini main di Liga Polandia. Yang keempat, Todor Todorowski. Ini bek kanan asal Makedonia Utara, 28 tahun 180 cm dengan harga 5,21 miliar yang saat ini main di Liga Makedonia. Dan yang kelima adalah Alberto Rodriguez, bek tengah asal Spanyol 33 tahun 191 cm dengan harga 3,91 miliar yang saat ini main di Liga India. Nah, kita nantikan apakah 5 pemain asing ini ya berhasil didapatkan oleh PSM atau justru ada pemain lain nih. Tim Liga 2 Persela Lamongan ini berambisi naik ke Liga 1 musim depan. Meskipun sebagian pemain asing atau pemainnya hengkang ke PSIS Semarang kemarin ya, tapi nggak ambil pusing katanya akan ambil pemain baru. Setelah kemarin mengumumkan pemain asing baru Luan Sergio, kini Persela pun kabarnya mengajukan pinjaman untuk mendapatkan seorang kiper asing. Ya, kiper Persib, Adam Zibek, kabarnya sih ini berminat nih dipinjam oleh Persela Lamongan. Adam Zibek sendiri posisinya memang nggak aman ya di Persib, karena setahu kami Persib memang udah dapetin nih satu kiper lokal. Yang dimaksud kiper lokal di sini kami maksudnya ya bisa saja dia kiper asli Indonesia atau mungkin naturalisasi atau diaspora lo ya. Jadi ya kita tunggu aja nih, apakah benar Adam Zibek ini akan ke Persela Lamongan. Dari Persebaya saat ini kalau kami total ya udah punya 12 pemain asing. Nah, ini daftarnya ya. Nah, pertanyaannya dari 12 pemain asing ini siapa yang akan dilepas? Karena kan kuotanya cuma 11 tuh. Apakah Verovic atau Leo Lelis? Kalau tebakan awal kami sih Leo Lelis sih. Kabarnya sih memang Leo Lelis ini akan ke Persija Jepara, tapi nggak tahu juga ya. Kalau tiba-tiba justru pemain lain yang dilepas kayak mungkin Dejan Tumbas mungkin atau Rajkovic mungkin. Ya kita lihat nanti kalau itu. Dari Persija Jakarta ini udah rame ya soal berita kemarin tuh yang bilang katanya Direktur PT Liga Ferry Paulus soal apa? Soal Van Basten Sousa yang acungkan jari tengah itu katanya hal biasa dan nggak bisa dihukum. Dan kami bilang di video kami itu kami belum menemukan video aslinya. Jadi kami nggak tahu ini beneran Ferry Paulus yang ngomong atau cuma direkayasa. Jadi waktu itu kami bikin video itu dalam video kami bilang ya, hingga saat ini kami belum menemukan video aslinya ucapan Ferry Paulus. Betul dong, kami pernah bilang kayak gitu di video ini, coba deh dengerin lagi. Lanjut, ini yang lagi rame ya soal pernyataan dari Direktur PT Liga Lord Paul nih soal kasusnya Van Basten Sousa yang acungkan jari tengah usai lawan Persib. Nah, kami pribadi sebenarnya belum menemukan nih sebuah video aslinya soal pernyataan si Paul. Nah, tapi kalau di sosial media udah banyak nih berita-berita soal. Jadi kalau soal benar apa enggaknya si Ferry Paulus waktu itu ngomong kayak gitu, di video itu pun kami nggak yakin loh ya. Nah,
Sekarang yang terbaru yang rame kabarnya, Van Basten Sosa tetap dapat hukuman dari Komdis, ya ini larangan 2 kali tampil dan denda duit 75 juta. Dan bukan cuma Van Basten sih, tapi Tubarao pun kabarnya didenda 3 kali larangan tampil dan duit 10 juta. Tapi untuk berita yang satu ini pun kami belum bisa bilang loh ya, ini berita benar apa enggak. Karena coba kita cek sama-sama deh ke situsnya PSSI. Lihat ya, ini kami rekam loh ya, ini tanggal 21 Januari 2025 jam 9.46 pagi. Nah, kita buka situs PSSI dan kita akan lihat nih, di sini ada apa enggak nih updatean terbaru hasil sidang Komdis PSSI. Dan setelah kami scroll ternyata PSSI belum umumkan hasil sidang terbaru loh ya. Jadi kami belum bisa ngomong nih ini benar apa enggak. Ya mungkin saja benar, mungkin mereka lebih tahu dari kami loh ya. Ya kami kan ada keterbatasan juga. Tapi kalaupun benar sanksinya seperti itu, ya itu udah sesuai sih dengan regulasi liga saat ini dan juga law of the game-nya PSSI kan. Nah, gimana menurut kalian? Benar apa enggak nih berita yang satu ini? Lanjut kita ke Persib Bandung. Ini yang lagi rame nih soal Layvin Kurzawa yang katanya udah dondil ke Persib. BTW, infonya sih si Kurzawa ini cuma dikontrak di Persib ini 6 bulan aja, alias cuma sampai akhir musim. Kemarin sih banyak yang komentar, Kurzawa ini katanya jangan direkrut, dia ini gelas kaca alias rawan cedera, riwayat cederanya udah kayak kartu BPJS, banyak banget. Dan banyak-banyak lainnya yang komentar katanya jangan deh, ini pemain ya nggak kepake, kebanyakan cederanya. Tapi kalau kami pribadi ya menyikapi kejadian ini ya, ada 2 hal yang kami soroti. Yang pertama yang kami soroti itu, emang yakin yang berkomentar itu supporternya Persib? Bisa aja kan bukan supporternya Persib, karena mungkin secara nama besar Kurzawa ini bisa dibilang lumayan besar lah ya, atau istilahnya ada orang yang iri kali ya Persib dapatin bintang, yaitu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami ragu yang komentar itu supporternya Persib? Sebab kalau mereka ngaku supporter Persib, ya kami balik tanya, sejauh mana kalian tahu soal Persib? Apa cuma nonton doang tapi nggak pernah tahu isinya Persib? Di Persib itu ada yang namanya Boyan Hodak. Boyan Hodak nggak mungkin dong milih pemain nggak sesuai kebutuhan dia. Betul, memang ada yang namanya Adam Zibek, itu juga pilihan Hodak tapi nggak kepake. Cuma permasalahannya kalau Adam Zibek itu kenapa nggak dipakainya? Karena Tejanya lagi bagus-bagusnya. Dan kebetulan si Adam Zibeknya itu kebanyakan mencretnya. Itulah kenapa isunya atau rumornya Kurzawa memang dikontrak Persib itu cuma 6 bulan. Itu pasti dengan opsi-opsi tertentu kan. Opsinya apa? Bisa saja dicopot sebelum kontrak habis atau diperpanjang kalau dia mainnya bagus. Gini loh, setahu kami loh ya, dalam perekrutan back Persib ini sebenarnya kan ada 2 opsi, 2 pemain yang tengah diseleksi oleh Persib kita gitu kan. Sama-sama punya nama besar juga, cuman kalau lebih terkenal mungkin Kurzawa lebih terkenal. Yang terutama memang Kurzawa ini dipilih karena mungkin faktor pengalaman dan cepat adaptasi. Karena kita sama-sama tahu di klub manapun dia main, dia ini sangat cepat beradaptasi. Sementara Persib butuh pemain yang cepat adaptasi dan juga berpengalaman di kancah Eropa. Apalagi di Persib ada yang namanya Andrew Jung ya, yang juga asal Prancis. Jadi ya Kurzawa ini akan bisa lebih cepat beradaptasi. Nah, pengalaman Kurzawa ini yang di Eropa ya, di klub besar Eropa ini sangat dibutuhkan Persib kalau main di ACL 2. Itu salah satu alasan kenapa kalau Kurzawa yang dipilih. Selain Kurzawa, sebenarnya pemain kedua berposisi hampir sama dengan Kurzawa adalah Terence Kongolo. Ini juga sama nih, versatile juga ya pemainnya, tapi dia asal Belanda. 31 tahun, 188 cm dengan harga 6,08 miliar rupiah yang saat ini tanpa klub. Kenapa kami bilang mirip dengan Kurzawa? Kalau kita lihat dari CV-nya, dia ini nggak kalah menterengnya juga dengan Kurzawa. Pernah di Fulham, pernah di Vienna, pernah di Monaco, pernah di Feyenoord.
Dan si Kongolo ini pun mantan pemain timnas Belanda. Cuma mungkin kenapa Persib nggak pilihnya Kongolo, faktor permasalahannya ini adalah ya karena mungkin kontraknya jangka panjang. Ya karena Kongolo ini pengennya di kontrak jangka panjang mungkin loh ya. Karena kalau kami lihat dari riwayat kontraknya si Kongolo ini, dia belum pernah dikontrak selama 6 bulan, minimal 1 musim atau 1 tahun. Sementara Persib butuh pemain itu cuma buat ya sampai akhir musim. Nah, kenapa Persib cuma ngambil pemain cuma sampai akhir musim? Ini demi mencegah kasus yang terjadi pada Federico Barba, baru main setengah musim, geus hayang balik. Makanya Persib ya udahlah, kita cari pemain yang mau dikontrak 6 bulan aja gitu. Kalau bagus ya kita pertahanin, kalau nggak bagus ya kita copot. Nah, itulah. Kan opsinya cuma 2, antara Kurzawa atau Kongolo. Kan itu, cuman Kurzawa kan lebih murah, lebih berpengalaman, lebih terkenal juga. Jadi kalau buat kami pribadi, selama ada yang namanya Hodak dan kata Hodak, oke, ya kami nggak ada masalah buat kami. Kalaupun Kurzawa di Persib itu cedera, kan opsinya tinggal dilepas, kan gitu aja.